Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatna basari amin. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara salat Idul Fitri menurut pendapatnya madhab Syafi'i. Kal Hanafiyati fi du'a iftitah, seperti halnya tata cara salat Idul Fitri berdasarkan madhab Hanafi, begitu juga dalam madhab Syafi'i, yaitu apa? Fi doa iftitah, dalam doa iftitah baca doa iftitah wa ta'awudz, ya, dan juga baca auzubillah wal jahri bil qiraah, dan mengeraskan bacaan di dalam surat Al-Fatihah. Illa anna takbiru indahum sab'un fil ula. Bedanya di dalam madhab Syafi'i itu takbir yang pertama itu ada lima takbir. Kalau madhab Hanafi kan 3. Khamsun fis tsaniyah. As-sab'un fil ula, yang rakaat pertama itu 7 takbir dalam madhab Syafi'i ini, ya. Terus kemudian khamsun fis tsaniyah, 5 takbir dalam rakaat yang kedua. Qablal qiraati, sebelum bacaan surat Al-Fatihah, ma'raf'il yadaini fil jami', dengan cara mengangkat kedua tangan fil jami', ya, di dalam semua takbir tersebut. Yakifu baina kulla sanataini ka ayatin mu'tadilatin, berhenti, ya, setelah di antara dua takbir itu ada waktu jeda. Berapa lamanya? Ka ayatin mu'tadilatin, seperti lamanya membaca ayat yang tidak panjang dan juga tidak pendek, ya, ayat yang panjangnya itu rata-rata sedang. Yuhalilu yukabiru wa yumajjidu, ya, selama jeda waktu di antara dua takbir itu membaca tahlil, takbir, dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, au yu'azzimullah. Wadi'an yumnahu, seraya meletakkan kedua tangan yang tangan yang kanan ala yusrahu bainihima, di atas tangan kiri, bainihima, di antara dua takbir, bersedekap. Jadi Allahu Akbar bersedekap, Allahu Akbar bersedekap. Kalau yang Hanafi kan tidak. Setelah takbir melepaskan kedua tangannya, menurunkan ke samping. Ini bedanya, ya. Di mana meletakkan kedua tangan? Tata sodri, di bawah dadanya. Wa yahsunu fi dzalika, dan ketika itu bagus membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sumaya ta'awad, setelah selesai membaca takbir, ya, 7 takbir di rakaat yang pertama, 5 takbir di rakaat yang kedua. Sumaya ta'awadzu wa yaqra'u, setelah itu membaca ta'awud dan membaca surat Al-Fatihah. Wa takbir laisa fardan wala ba'dan min ab'adis shalah. Takbirnya itu takbir zaidah, takbir tambahan yang 7 kali dan 5 kali setiap rakaat itu bukanlah fardu, tetapi bukan juga sunnah ab'ad, ya, yang kalau lupa harus sujud sahwi, bukan. Wa innama wa sunnatun au hayatun ka ta'awud wa du'ail iftitah, ya, sunnahnya sama dengan sunnah baca a'udzubillah atau doa iftitah. Fala yasjudu lisahwi litarkihinna amdan wala sahwan, tidak perlu sujud sahwi jika meninggalkan takbir itu, baik sengaja ataupun ditinggalkan secara lupa. Wa in kana at-tarku likulihinna aw ba'dihinna makruhan, tetapi meninggalkan atau tidak membaca takbir itu hukumnya semuanya, atau meninggalkan sebagian saja, makruhan, hukumnya makruh, ya. Jadi takbir yang 7 kali di rakaat pertama, takbir yang 5 kali di rakaat yang kedua itu hukumnya sunnah hayah. Kalau lupa atau sengaja tidak membacanya, sengaja tidak membacanya, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi tidak bertakbir itu hukumnya makruh. Tuh. Walau nasiya al-musalli wa tadzakkaraha qabla ruku, ya, wa syara'a fil qiraah walau lam yatimma al-fatihatu
walau lam yatimu al-fatihatu lam yatadharakha wa fatat fil madhab al-jadid li fawati mahallihi. Falau ada ini ya, lam tabtul salatuhu walau ada il qiyam fir ruku au ba'dahu liyukabbira fa inna salatahu tabtulu in kana aliman muta'ammidan wal jahlu kanisyan ya. Jika lupa untuk baca takbir itu dan ingat sebelum ruku dan sebelum membaca surat Al-Fatihah, sekalipun Fatihahnya yang dibaca itu belum sempurna, lam yatadzaraka, maka tidak perlu mengulangi atau tidak perlu kembali membaca takbir, nggak perlu. Kalau sudah lupa ya sudah gitu. Wafatat fil madhab al-jadid, karena kenapa? Karena sudah waktu untuk membaca takbir itu sudah berlalu, jadi nggak perlu. Falau ada lam tabtul salatu, jika kemudian orang sudah baca Fatihah, habis itu kemudian dia takbir lagi karena lupa nggak baca takbir tadi, kembali baca takbir, tidak batal salatnya. Walau ada al-qiyamah, ini kalau kemudian orang itu ingat ketika ruku atau setelah ruku, yaitu i'tidal, kemudian dia kembali untuk takbir yang 7 kali atau 5 kali itu, maka hukumnya apa? Tabtulu, bahwa sholatnya itu batal. Sholatnya batal. Jika dia kembali dalam keadaan sadar dan tahu. Kalau tidak tahu atau lupa, nggak jadi masalah ini ya. Wal jahlu kanisyan. Kalau ruku atau i'tidal, dia baru ingat nggak takbir tadi 7 kali di rakaat pertama, kemudian dia kembali lagi untuk takbir, maka hukum salatnya itu batal jika dia itu melakukannya dengan secara sengaja. Kalau lupa atau nggak paham, nggak jadi masalah. Oke. Walau zada al-imam wa ni adad takbiri la yutabi'uhu al-ma'mum, jika imam menambah jumlah takbir, maka makmum tidak perlu ikut. Misalnya di rakaat pertama pastinya kan 7 takbir, imam menambahnya sampai 17 takbir ya. Jadi makmum cuma cukup ikut yang 7 takbir itu, 10-nya nggak usah ikut. Wa idza tarakal imam at-takbirata ba'ahu al-ma'mum fi tarkihi. Jika kemudian imam tidak baca takbir, sengaja tidak baca takbir di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua, maka makmum itu harus juga ikut imam, tidak baca takbir. Fa in fa'ala batalat salatuhu idza rafa yadayhi salasa marratin mutawaliyatan. Jika melakukan, batal sholatnya jika kemudian mengangkat tangan 3 kali berturut-turut. Li'annahu fi'lu katsirin tabtulu bi as-shalah. Kalau kemudian misalnya imam takbir ya 3 kali berturut-turut ya, rafa yadayhi salasan marotan mutawaliyatan, tidak berhenti sejenak ini, tapi berturut-turut mengangkat tangannya 3 kali secara berturut-turut, tidak berhenti, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia melakukan gerakan yang banyak. Li'annahu fi'lun katsirun ya, tabtulu bihi as-sholatu. Wa illa, dan jika tidak, fala tabtul, tidak batal sholatnya. Artinya habis takbir berhenti sejenak kan, dia baca dulu subhanallah, setelah itu takbir lagi kan, gerakannya kan tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan. Wa idza kabbarul imamu aqalla min hadzal adad taba'ahu al-mu'tim ya. Jika kemudian imam takbirnya tidak sampai 7 kali di rakaat pertama, tidak sampai 5 kali di rakaat yang kedua, maka makmum itu juga wajib ikut.
Ini ya, ikut makmum, ikut imam. Jadi formulanya begini, kalau imam nambah dari 7 takbir di rakaat yang pertama, maka makmum nggak perlu ikut, ikut yang 7 saja. Tapi kalau kemudian imam tidak baca takbir atau mengurangi takbir, maka makmum wajib ikut. Wal masbuq bi ba'di sholati yukabbiru idza faragha min qada'i ma fatahu. Jika ada masbuk ya, telat dari sebagian sholat, maka dia bertakbir. Setelah selesai sholat, dia kemudian mengqadha apa yang luput darinya, yang tidak dia kerjakan bersama imam, dia kerjakan sendiri setelah salam. Wa daliluhum ala adadi takbir ya. Dalil madhab Syafi'i atas jumlah takbir Idul Fitri itu atau Idul Adha, Maurahut Tirmidzi ya, apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan menghasankan Imam Tirmidzi atas hal tersebut. Annahun sallallahu alaihi wasallam, Nabi kabbara fil idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fi tsaniyah khamsan qabla al-qira'ah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu takbir di 2 hari raya itu pada rakaat pertama 7 takbiran sebelum baca Fatihah, pada rakaat yang kedua 5 takbiran sebelum qiraah, sebelum baca Al-Fatihah. Terus wa daliluhum ala tasbih wa tahmid bainat takbirat, dan dalil dari madhab Syafi'i atas anjuran membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar di antara 2 takbir itu, ma rawahu al-Baihaqi an Ibnu Mas'ud qaulan wa fi'lan. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Mas'ud berdasarkan perkataan dan perbuatan beliau. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari wa Hudzaifah, dan berkata Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Hudzaifah, shadaqa, sungguh benar apa yang diucapkan Ibnu Mas'ud dan dikerjakan Ibnu Mas'ud berkaitan dengan tasbih tahmid di antara 2 takbir. Wa hiya al-baqiyatus shalihah, yaitu al-baqiyatus shalihah. Tasbih tahmid ya di antara takbir itu al-baqiyatus shalihah. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Baqiyatus shalihah itu lebih bagus di sisi Tuhanmu apa pahalanya, dan lebih bagus cita-citanya amalah. Wa hiya indi Ibnu Abbas wa jamaah, dan itu menurut pendapatnya Ibnu Abbas dan sebagian besar sahabat. Terus yang ketiga, wa daliluhum ala raf'il yadain ya. Dalil dari madhab Syafi'i atas disunahkan mengangkat tangan ketika takbir, maruya anna Umar radhiyallahu an, sesungguhnya sahabat Umar, semoga Allah meridai beliau, kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin fil id. Sesungguhnya Umar itu sungguh ya mengangkat kedua tangan beliau setiap kali takbir pada waktu sholat hari raya. Wa sunnatu ayyaqra'a ba'dal fatihati fi raq'atil ula. Kesunahan untuk membaca surat-surat pendek setelah Fatihah pada rakaat yang pertama, yaitu apa? Qaf. Sunnah membaca surat Qaf. Wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua itu membaca surat Iqtarabat. Bikamalihima jahron, secara sempurna dari awal ayat sampai akhir ayat, jahron dengan suara yang nyaring. Apa dalilnya? Bidalili ma rawu Abu Waqid al-Laitsi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Waqid al-Laitsi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha biqaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'ah. Rasul itu Rasulullah itu membaca pada hari raya Idul Fitri Idul Adha, habis Fatihah baca surat Qaf dan juga waqtarabatis sa'ah. Wal jahru bil qiraah inaqil khalfi anis salaf ya. Dengan nyaring ya bacaannya, agar kemudian makmum yang di belakang itu bisa bergerak sesuai makmum yang ada di depan ya. Walau quri'a fil ula, ya, jika dibaca di rakaat pertama sabisma rabbikal a'la wa fis tsaniyah
hal ataka hadisul ghasyiyah kana sunnatan aidon. Ya, bisa juga baca sabisma rabbil a'la di rakaat yang pertama dan juga surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, itu hukumnya juga sunnah. Li subuti aidon fi sahih Muslim, karena adanya ketetapan tentang hal tersebut juga di dalam kitab Sahih Muslim. Walahu ayyaqra aidon fil ula al-kafirun wa fis tsaniyah al-ikhlas, dan juga sunnah ya ini membaca apa? Bisa opsi yang ketiga di rakaat yang pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum ila akhiri. Wa fi tsaniyah al-ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Demikian tata cara sholat Idul Adha atau Idul Fitri versi Madzhab Syafi'i. Semoga bermanfaat.